Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang nonton video ini. Oke, selamat datang di pembelajaran geografi. Hari ini kita membahas materi kelas 10 semester 1, di mana di pertemuan kemarin kita sudah sampai kepada tahap indikator yang kedua, yaitu adanya pengantar geografi, dan juga yang kedua itu adalah ilmu-ilmu penunjang geografi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi ada beberapa indikator yang akan kita bahas. Yang pertama, indikator objek studi geografi. Yang kedua, pendekatan geografi. Yang ketiga, prinsip geografi. Yang keempat, aspek geografi. Dan yang kelima, konsep geografi. Oke, untuk materinya. Oke, yang pertama, materi objek kajian geografi. Nah, kalian kan susah nih untuk melihat atau membaca buku secara secara sehingga materi kalian ataupun yang kalian pahami kurang jelas. Ini sudah saya buat bentuk ringkasan ataupun bentuk to the point dari materi yang sudah kalian baca di buku paket tentunya. Nah, di objek kajian geografi ini ada dua kajiannya, terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada material, yang kedua ada formal. Nah, apa beda antara objek material dengan objek formal? Bisa kita bahas hari ini juga. Yang pertama kita bahas dulu objek material. Nah, objek material ini dia menyangkut tentang fenomena geosfer. Nah, apa itu geosfer? Geosfer itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada litosfer namanya, yang kedua ada atmosfer, yang ketiga ada hidrosfer, yang keempat ada biosfer, dan yang kelima ada antroposfer. Apa itu litosfer? Itu yang bahas tentang struktur tanah atau lapisan permukaan bumi yang kita injak sampai kedalaman kurang lebih 100-1200 km. Yang kedua itu ada atmosfer. Atmosfer ini adalah lapisan yang kita hirup sampai ke 800 km ke atas permukaan permukaan bumi. Yang ketiga itu ada hidrosfer. Hidrosfer itu adalah siklus air atau air, membahas tentang air. Yang keempat ada biosfer, itu ada flora dan faunanya. Dan yang kelima itu adalah antroposfer, itu adalah manusia. Nah, jadi objek kajian material ini membahas atau mencakup dalam fenomena geosfer. Nah, sedangkan untuk objek formal itu dia membahas tentang cara pandang yang dituangkan dalam konsep geografi. Nah, jadi yang menjadi objek bukanlah benda ataupun material, tetapi adalah fenomena keruangan. Jadi yang dibahas itu fenomena keruangannya, bukan fenomena geosfernya. Kita lanjut ke prinsip-prinsip geografi. Nah, prinsip terbagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip persebaran. Nah, prinsip persebaran ini bisa juga kita kasih juga nama distribusi. Ada yang memakai kata distribusi, ada yang memakai kata persebaran. Jadi nanti kalian cek kembali, mungkin ada versi buku yang satu mengatakan adalah prinsip persebaran, buku yang satu lagi mengatakan distribusi, bahwa mereka berdua itu sama, baik persebaran maupun distribusi itu sama. Nah, yang kedua itu ada prinsip interrelasi. Nah, yang ketiga ada prinsip deskripsi, dan yang keempat ada prinsip korologi. Nah, atau juga disebut juga dengan prinsip keruangan. Nah, dari keempat ini kita sangat mudah menentukannya bagaimana cara membedakannya. Yang pertama kita membahas persebaran atau distribusi. Kalau persebaran atau distribusi dia membahas hanyalah sebaran atau fenomena geosfer. Jadi dia ada membahas sebuah persebaran saja atau sebaran. Misalnya sebaran penduduk, atau membahas tentang persebaran penduduk. Kenapa penduduk Kalimantan jumlahnya sekian? Nah, kenapa penduduk Pulau Sumatera sekian? Berarti sudah masuk ke dalam prinsip-prinsip persebaran atau distribusi. Yang kedua, interrelasi. Nah, kalau interrelasi ini sangat gampang juga untuk memahaminya. Tentu dengan cara hubungan saling keterkaitan satu gejala dengan gejala yang lain. Berarti ada hubungan timbal balik. Kalau ada hubungan timbal balik dalam sebuah deskripsi soal, maka cukup kalian pilih saja langsung, itu adalah prinsip interrelasi. Yang ketiga ada prinsip deskripsi. Nah, cara membedakannya, kalau di prinsip deskripsi ini ada unsur-unsur gambaran, atau ada peta, atau ada diagram, grafik, tabel, ataupun gambar yang membicarakan tentang fakta. Yang hanya ada di lapangan, fakta di lapangan saja.
Misalnya seperti adanya data-data, misalnya terjadi sebuah gempa mengakibatkan sekian-sekian rumah roboh, ataupun 50 orang meninggal dunia, atau 11 orang itu luka-luka, atau 2 orang hilang. Itu sebuah data, maka bisa dikatakan bahwa itu adalah prinsip deskripsi. Oke, kita lanjut ke prinsip yang keempat, itu adalah korologi. Korologi ini memiliki karakteristik berbeda dengan region lainnya, atau membahas wilayah kecil sampai wilayah besar. Nah, ini prinsip korologi atau sebut juga dengan prinsip keruangan ini mencakup ketiga aspek, yaitu ada persebaran di dalamnya, ada interlasi, dan ada deskripsi. Bagaimana membedakannya? Nantinya kalau ini semua itu termasuk ke dalam korologi. Nah, ingat saja, dia membahas wilayah yang besar atau membahas wilayah yang kecil, lalu membahas wilayah yang besar, atau sebaliknya. Nah, misal dia membahas sebuah daerah Pulau Sumatera, lalu dispesifikkan ke Sumatera Barat, berarti itu termasuk ke dalam prinsip dari korologi atau keruangan. Bisa dipahami semuanya? Kalau tidak bisa, kita diulang kembali nanti, di reply kembali nanti videonya. Oke, kita lanjut. Pendekatan geografi. Nah, dalam pendekatan geografi ada 3 pendekatan geografi. Yang pertama itu keruangan, atau disebut juga dengan spasial. Yang kedua ada kelingkungan atau ekologi. Yang ketiga ada kewilayahan atau regional. Nah, bagaimana cara membedakan ketiga aspek atau ketiga pendekatan ini? Sangat mudah sekali. Kalau untuk keruangan atau spasial, ini dia hanya membahas tentang bersifat alamiah. Ya. Kalau kelingkungan itu interaksi manusia dengan lingkungannya. Sedangkan kewilayahan atau region itu dia membahas antar kaitan wilayah satu dengan wilayah yang lain. Maksudnya apa sih? Kurang ngerti. Oke, kita bahas kembali. Kalau keruangan atau spasial itu bersifat alamiah. Contohnya seperti apa? Contoh, saya contohkan satu. Beberapa bulan yang lalu terjadi gempa tektonik di PD Aceh Jaya. Setelah ditelusuri, berasal dari pergerakan patahan aktif sesar Semangko. Nah, berarti dia membahas hanya alamiah atau alam saja, atau fenomena alam, tidak ada campur manusia atau campur tangan manusia. Bisa dipahami? Pasti paham, pasti ya. Jadi keruangan atau spasial itu lebih kepada bersifat alamiah, tidak ada campur tangan manusia pun, sedikit pun. Lalu yang kedua itu kelingkungan atau ekologi. Nah, kalau kelingkungan atau ekologi itu interaksi manusia dan lingkungannya, berarti adanya aktivitas manusia. Kalau ada unsur aktivitas manusia, sudah pasti itu kelingkungan atau ekologi. Contohnya, banjir di Padang disebabkan oleh penggundulan hutan di daerah hulu. Nah, kenapa dibilang pendekatan kelingkungan atau ekologi? Dikarenakan adanya unsur manusia. Nah, unsur manusia ini di mana? Di pengundulan hutan. Siapa yang mengundulkan hutan? Tentu manusia. Sehingga kita dapatkan atau kita tarik kesimpulannya bahwa konsep ataupun pendekatan dari kelingkungan termasuk dalam pendekatan kelingkungan gitu. Yang ketiga itu kewilayahan atau regional. Nah, kalau kewilayahan atau regional itu adalah kaitan wilayah satu dengan wilayah yang lain. Nah, sebenarnya pendekatan kewilayahan itu adalah gabungan antara pendekatan keruangan dan kelingkungan sehingga menjadi sebuah pendekatan kewilayahan atau regional. Bagaimana cara membedakan pendekatan kewilayahan ini? Gampang sekali. Kan udah saya bilang tadi kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kaitan wilayah satu dan wilayah yang lain. Contohnya, banjir di Jakarta sepanjang tahun diakibatkan karena Jakarta daerah dataran rendah dan menjadi limpasan dari aliran air. 3 wilayah seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Nah, berarti dia membahas beberapa wilayah. Maksudnya beberapa wilayah, dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Nah, kenapa Jakarta ini memiliki kenapa dia berpotensi banjir setiap tahun atau sepanjang tahun? Dikarenakan datarannya rendah dan juga ada limpasan dari wilayah lain, contohnya seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Jadi si Jakarta ini tidak banjirnya itu tidak hanya karena dia sendiri saja, tapi ada pengaruh dari wilayah-wilayah lain, sehingga itu yang disebut dengan kaitan wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Makanya kalau ada konsep ataupun cerita-cerita ataupun soal seperti contoh ini, langsung saja jawab pendekatan kewilayahan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, aspek-aspek geografi. Nah,
Aspek-aspek geografi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu fisik, aspek fisik. Yang kedua aspek sosial. Bagaimana cara membedakannya? Sangat gampang sekali. Kalau aspek fisik itu adalah peristiwa alam yang terjadi di permukaan bumi. Berarti hanya alam, tidak ada sangkut pautannya dengan manusia. Lalu yang kedua, kalau sosial itu hubungan dan pengaruh timbal balik antara penduduk dan keadaan alam. Nah, ini ada hubungan adanya interaksi manusia dengan alam. Nah, bisa dipahami ya beda antara aspek fisik dan aspek sosial. Nah, jikalau aspek fisik digabung menjadi aspek sosial sehingga terbentuklah yang namanya geografi regional. Paham? Insya Allah paham ya. Jadi nanti bedanya antara aspek fisik dengan aspek sosial, kalian harus bisa menjelaskan kalau aspek fisik itu dia peristiwa alam yang terjadi di permukaan bumi. Sedangkan kalau aspek sosial itu hubungan dan pengaruh timbal balik antara penduduk dan keadaan alam. Nah, kalau kita gabung antara aspek fisik dengan aspek sosial akan bentuk yang namanya geografi regional. Kita lanjut ke konsep geografi. Nah, konsep geografi ini sangat banyak sekali atau sangat panjang atau sangat sehingga kalian cukup rumit untuk menghafalnya, susah menghafalnya. Nah, jadi ini ada sebuah ide ataupun cara untuk bisa menghafal konsep dari geografi ini dengan singkatan Nike Kepo Jamila. Dengan adanya kata ini sehingga kita terpikirkan atau terekam. Boleh yang lain juga, kata-katanya juga boleh. Tapi ini kalau menurut saya ini versi saya, Nike Kepo Jamila. Si Nike ini kepo sama Jamila gitu. Itu maksudnya. Jadi di sini nanti kita kita bagi kata-katanya, nanti kita akan uraikan satu persatu. Yang pertama NI. NI itu tuh nilai guna. Yang kedua itu ada K. K besar sama E itu keterjangkauan. K-nya lagi keterkaitan ruang, pola, jarak, M morfologi, I interaksi, L lokasi, dan A aglomerasi. Nah, bagaimana penjelasannya? Oke, selanjutnya kita kasih penjelasan. Yang pertama, kita membahas materi nilai guna. Kalau membahas nilai guna, itu suatu tempat yang memiliki potensi nilai guna. Contohnya kalau konsep nilai guna. Kalau konsep nilai guna ini dia membahas suatu tempat itu mempunyai khas tersendiri. Kita contohkan ya, seperti dataran tinggi. Dataran tinggi itu cocok untuk buat apa? Tumbuhan. Apakah untuk berladang atau bagaimana atau berkebun? Itu bisa dimasukkan ke dalam nilai guna. Oke, bisa dipahami. Untuk keterjangkauan lagi ya. Kalau keterjangkauan itu adalah accessibility. Accessibility. Ya, salah ketik itu accessibility. Maksudnya apa? Berkaitan dengan kondisi medan dan sarana. Jadi dibahas di sini akses. Jadi kalau jika ada suatu titik ke titik yang lain, maka terhubung titik satu dengan titik yang lain sehingga akan terbentuknya sebuah akses. Akses tadi itu akan bentuk yang sebuah nama keterjangkauan. Nah, yang ketiga, keterkaitan ruang. Nah, kalau keterkaitan ruang ini dia membahas tentang objek tidak pernah lepas dari suatu tempat itu sendiri. Maksudnya apa? Kita contohkan. Sebuah binatang yang bernama penguin. Kalau penguin itu hidup di mana? Ya, hidupnya di es atau di kutub atau daerah dingin. Nah, kalau kita taruh di Indonesia bagaimana? Cocok apa tidak? Tentu tidak. Makanya objek tadi tidak akan pernah lepas dari tempat itu sendiri. Makanya berkaitan dengan keterkaitan ruang. Itu contohnya. Selanjutnya ada pola. Kalau kita bahas pola ini membahas tentang berkaitan dengan susunan, bentuk, ataupun persebaran. Dia membahas tentang struktur pola sungai, struktur bentuk pemukiman, dia bahas mungkin itu termasuk dalam pola. Yang selanjutnya itu ada jarak. Nah, asal kalian tahu, jarak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jarak absolut, yang kedua ada jarak relatif. Bagaimana cara membedakannya? Nih, sudah saya buatkan sebuah kesimpulan bahwa kalau jarak absolut itu memakai satuan panjang, sedangkan jarak relatif memakai satuan nilai. Maksudnya bagaimana? Saya contohkan. Kalau jarak absolut itu
satuannya panjang, berarti meter, kilometer, sentimeter, dekameter, semuanya yang berhubungan dengan satuan panjang. Saya contohkan, si Ani pergi ke sekolah dengan jarak 100 meter. Nah, kalau itu kata-katanya berarti termasuk ke dalam jarak absolut. Nah, kalau jarak relatif bagaimana? Ani pergi ke sekolah menghabiskan waktu 15 menit dari rumah. Berarti itu termasuk ke dalam jarak relatif. Oke? Bisa dipahami mungkin ya? Mudah-mudahan bisa ya. Kita lanjut ke konsep selanjutnya, yaitu konsep morfologi. Nah, konsep morfologi itu adalah bentang alam di permukaan bumi. Jika dia membahas sebuah bentang alam di permukaan bumi, baik tinggi, rendah, ataupun terjal atau bagaimanapun permukaan bumi ini, sudah jelas itu morfologi ya. Jadi bentang alam yang ada di permukaan bumi, semua permukaan bumi dibahasnya itu sudah pasti masuk ke dalam morfologi konsepnya. Konsep selanjutnya adalah konsep interaksi atau interaksi ya. Konsep interaksi ini peristiwa yang saling mempengaruhi antara objek dengan tempat. Jadi tidak akan pernah terjadinya sebuah timbal balik yang pasti ya. Jadi interaksi idenya ada timbal balik sehingga membentuk sebuah peristiwa yang baru. Selanjutnya lokasi. Lokasi juga memiliki dua bagian, ada lokasi absolut dan ada lokasi relatif. Cara membedakannya juga gampang. Kalau lokasi absolut itu berdasarkan letak astronomis atau lintang bujur, sedangkan lokasi relatif itu letak sekitarnya. Maksudnya apa? Sama dengan letak geografis. Nah, biar mudah dipahami, jadi lokasi absolut itu sama dengan lokasi astronomis, sedangkan lokasi relatif itu sama dengan geografis. Kalau belum paham, saya jelaskan kembali. Kalau lokasi absolut itu berdasarkan garis letak lintang dan bujur, sedangkan untuk lokasi relatif itu letak dari sebuah sekitarnya atau letak geografis. Saya contohkan, kalau lokasi absolut ya, untuk lokasi absolut, Ani memiliki, atau apa ya, Ani aja ya, oke, Ani memiliki titik rumahnya dengan 0 derajat 45 detik 55. Berarti itu ada ukuran titik atau ukuran lintang atau bujur, berarti masuk ke dalam lokasi absolut. Sama dengan Indonesia Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, itu juga membahas tentang lokasi astronomis atau lintang bujur, berarti masuk ke dalam lokasi absolut. Sedangkan untuk relatif itu dia membahas tentang letak geografisnya. Jadi Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Atau rumah Ani berada di pasar raya dengan pasar gitu. Sehingga dia jadi bedanya antara relatif dengan astronomis itu sudah paham ya. Jadi nggak perlu lagi saya jelaskan kembali karena sudah paham mungkin. Nah, yang terakhir itu ada aglomerasi. Nah, aglomerasi itu apa? Itu adalah sebuah pengelompokan. Nah, kenapa saya bilang pengelompokan? Jika ada nanti soal-soal yang membahas tentang sebuah pengelompokan, itu sudah pasti itu termasuk ke dalam konsep aglomerasi. Nah, ini contoh soal yang akan kita bahas. Nah, jadi itu tadi materi-materi yang sudah saya bahas. Semoga paham ya. Kita beri contoh soal dulu. Yang pertama, ada dua soal ya. Soal yang pertama, bencana tsunami Tanjung Lesung di Banten dan Lampung menelan banyak korban. 426 orang meninggal dunia, 7.202 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Prinsip geografi yang digunakan untuk memahami fenomena tersebut adalah A. Prinsip persebaran, B. Prinsip wilayah,
C. Prinsip interlasi, D. Prinsip deskripsi, dan E. Prinsip korologi. Nah, cukup jawab, yaitu jawabannya D. Deskripsi. Kenapa? Karena di sana ada data-data bahwa ada 426 orang meninggal dunia, 7.202 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Sehingga data ini mencocokkan kepada prinsip deskripsi. Oke, bisa paham? Kita lanjut ke nomor yang kedua, itu ada fenomena di permukaan bumi. Yang pertama, perubahan cuaca. Yang kedua, dinamika penduduk. Yang ketiga, ruralisasi. Yang keempat, pengolahan lahan pertanian. Yang kelima, terjangan angin puting beliung. Aspek sosial dari fenomena di atas terdapat pada nomor A 2, 3, dan 5, B 2, 4, dan 5, C 2, 3, dan 4, D 1, 2, dan 3, E 1, 2, dan 4. Nah, cukup gampang ya, kita jawab. Jawabannya adalah C 2, 3, dan 4. Kenapa? Fenomena aspek sosial. Kalau aspek sosial berarti adanya interaksi antara manusia dan lingkungannya. Perubahan cuaca itu adalah pasti fisik ya, tidak ada aktivitas manusia di dalamnya. Berarti satu salah. Dua, dinamika penduduk. Kalau dinamika penduduk berarti berhubungan dengan manusia. Yang ketiga, ruralisasi. Itu adalah pedesaan. Kalau pedesaan berhubungan dengan manusia. Yang keempat, pengolahan lahan pertanian. Yang mengolah pertanian adalah manusia. Sudah pasti itu ada termasuk ke dalam aspek sosial. Yang kelima, terjangan angin puting beliung. Nomor 5 jelas salah. Itu karena termasuk ke dalam aspek fisik atau yang alami. Itu adalah pengaruh dari alam itu sendiri. Oke, gampang kan caranya menjawab 1 dan 2. Udah, kita lanjut. Nah, uji kompetensi. Ini tugas kalian. Ada 2 soal yang akan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan nanti. Lalu dikumpul. Dan nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, soal yang pertama, mengapa pertanian sayur-sayuran dan buah-buahan ataupun perkebunan kopi dan teh banyak terdapat di dataran tinggi ataupun lereng gunung atau pegunungan? Yang kedua, mengapa curah hujan tahun di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa lebih banyak daripada di Nusa Tenggara Timur? Nah, ini bisa kalian buat dan kalian apakah kalian jawab dengan semampu kalian. Nanti kalian bisa tanyakan lagi nanti di akun YouTube. Silahkan kalian komen, kalian like, dan kalian share nanti informasi atau link yang pada YouTube ini. Dan lalu nanti kalian akan boleh juga nanti mengomentari apa-apa saja yang akan saya post di akun YouTube saya. Nah, cukup sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan yang pastinya tekan tombol loncengnya sehingga nantinya bisa mendapat informasi dari akun YouTube saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.